Kali ini, kabar menggemparkan datang dari Morowali, Sulawesi Tengah. Ada sebuah temuan besar di Morowali, temuan yang benar-benar di luar nalar, dan bukan temuan biasa-biasa saja. Kita bicara tentang sebuah bandara di Morowali. Ya, bandara. Tetapi, bukan bandara umum yang kita ketahui. Ini bandara ilegal, yang disebut-sebut beroperasi tanpa negara, tanpa bea cukai, tanpa imigrasi, tanpa aparat keamanan. Hal itu seakan-akan membuat isu ada negara lain yang berdiri di dalam Republik Indonesia. Dan semua ini terbuka bukan karena kecelakaan, tapi karena sebuah video resmi Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH yang memperlihatkan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin memeriksa secara langsung bandara yang dimiliki PT IMIP di Morowali itu. Dan setelah itu, publik meledak, diskusi menggelora, pengamat bersuara, DPR ikut panas. Semua orang punya satu pertanyaan besar. Ada apa sebenarnya di Morowali? Semua bermula dari video Satgas PKH pada 25 November 2025. Di dalam video tersebut, Satgas menyampaikan temuan mengenai bandara PT IMIP, bandara yang mereka sebut beroperasi tanpa satupun otoritas negara. Mereka mendata, tidak ada aparat keamanan, tidak ada bea cukai, tidak ada imigrasi. Seluruh operasinya digerakkan oleh pihak internal perusahaan. Bandara itu berfungsi layaknya bandara umum, mendatangkan tenaga kerja, mengangkut barang industri, dan menjadi pintu masuk utama ke kawasan industri IMIP yang luasnya 4.000 hektar. Satgas PKH menyampaikan kekhawatiran yang luar biasa. Mereka menyebut situasi itu ibarat negara dalam negara. Bayangkan, bandara yang beroperasi layaknya negara sendiri di atas tanah Indonesia tanpa negara. Dan disinilah publik mulai merasakan getaran pertanyaan. Selama ini, ada apa sebenarnya di Morowali? Puncak dramanya muncul ketika Menteri Pertahanan Syafri Samsudin turun langsung ke lapangan. Kehadirannya bertepatan dengan latihan Komando Gabungan TNI, dan salah satu skenarionya adalah perebutan pangkalan udara yang digelar di Bandara IMIP. Pemilihan lokasi itu saja sudah bernafas makna, dan ketika Menhan melihat sendiri situasinya, kekhawatiran Satgas semakin menguat. Menhan menemukan hal yang sama, tidak ada bea cukai, tidak ada imigrasi, dan tidak ada aparat keamanan. Menhan lalu menyampaikan satu kalimat pendek, tapi bergetar kuat. Tidak boleh ada republik di dalam republik. Pesan kita kepada rakyat bahwa kita terus bekerja untuk kepentingan rakyat dan kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian agar supaya ini menjadi suatu pemahaman bahwa republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Terima kasih. Dan kalimat itu menggema ke seluruh Indonesia. Ini adalah peringatan. Ini bukan soal administrasi penerbangan. Ini soal kedaulatan. Pengamat pertahanan Edna Karolin menjelaskan bahwa isu ini sebenarnya bukan baru. Edna menilai isu bandara ilegal sudah lama berlangsung di sektor tambang. Edna mengingatkan kembali pernyataan lama tentang kebocoran yang dulu pernah menjadi isu nasional. Menurut saya kalau kita merujuk lagi 2014, itu Pak Prabowo kan waktu kampanye udah ngomong bocor. Ya kan? Nah, salah satu yang dinilai itu banyak kebocoran itu kan tambang ilegal. Oleh karena itu Presiden beberapa waktu lalu memerintahkan TNI untuk latihan di daerah-daerah yang dekat tambang ilegal, yaitu Bangka Belitung dan Morowali. Nah, untuk lebih spesifiknya lagi Morowali, ini juga saya baru tahu. Ternyata Morowali itu kan luas banget ya, 4.000 hektar ya. Kawasan industri. Nah, kawasan industri. Itu ternyata mereka punya bandara yang tidak ada otoritas Indonesia. Yang berarti di situ orang dan barang itu bisa keluar masuk tanpa diawasi. Tertutup.
tertutup. Infonya tuh aparat keamanannya tuh nggak bisa masuk. Tapi yang Aparat negara tidak bisa masuk. nggak bisa. Yang jelas di bandara itu tuh tidak ada bea cukai dan imigrasi. Ini disampaikan Pak Safri kemarin. Menurutnya, bandara tanpa pengawasan negara ini hanya satu cucian kotor yang tiba-tiba terbongkar. Edna menegaskan bahwa kawasan industri IMIP yang luasnya 4.000 hektar memiliki bandara yang dapat digunakan untuk keluar masuk orang, dan barang tersebut tidak diawasi oleh siapapun. Dan menurut laporan lapangan yang diyakini Edna, konon aparat keamanan tidak bisa masuk kawasan tersebut tanpa izin. Inilah yang membuat publik terperanjat. Kita tidak berbicara soal gudang, kita berbicara tentang bandara dan bukan bandara kecil. Ini bandara dengan runway hampir 2 km. Untuk memahami skala masalah ini, kita harus melihat spesifikasi teknis bandaranya. Menurut data resmi Kemenhub, Bandara IMIP memang terdaftar secara administratif sebagai bandara khusus. Namanya terdaftar, kodenya ada, dan dia berada di bawah otoritas wilayah 5 Makassar. Tetapi, status khususnya bukan berarti bebas dari negara. Bandara khusus tetap wajib diawasi. Selain itu, temuan lapangan menunjukkan ada sesuatu yang sangat berbeda dari administrasi. Ini yang memicu pertanyaan besar, mengapa bandara sebesar dan sereguler itu dibiarkan beroperasi tanpa mekanisme negara? Konflik makin panas saat Islah Bahrawi dari Jaringan Moderat Indonesia atau JMI mengungkapkan bahwa runway bandara tersebut diperpanjang pada tahun 2024 dan bukan oleh negara, tetapi didanai oleh perusahaan asal Cina. Ini membuka persoalan baru. Bagaimana mungkin infrastruktur sekrusial bandara yang menyangkut ranah udara Indonesia diperluas dan dikembangkan oleh pihak asing tanpa pengawasan penuh? Ini bukan soal bangunan, ini soal martabat negara. Dan implikasinya adalah potensi masuknya TKA tanpa pengawasan, potensi penyelundupan barang, potensi jalan masuk narkoba, potensi aktivitas ilegal yang tidak terdeteksi. Inilah yang membuat publik bukan hanya sekedar marah, tapi terguncang hebat. Anggota DPR Komisi 1 dari fraksi PKB, Oleh Soleh, langsung menegaskan bahwa ini adalah ancaman kedaulatan. Soleh menyampaikan bahwa tidak ada satupun bandara yang boleh beroperasi tanpa negara. Itu hukumnya. Dan jika bandara ini terbukti beroperasi tanpa pengawasan, maka itu adalah kelalaian yang berat. Mantan Ketua Umum Ikatan Wartawan Online, Teguh Yudhistira, juga memberikan penjelasan yang tidak kalah menggetarkan. Teguh menyampaikan ada dugaan pejabat tinggi yang memiliki saham di IMIP, ada isu peredaran narkoba, bahkan ada dugaan TPPO. Jika itu semua benar, maka kasus ini bukan lagi sekedar teknis bandara. Ini sudah masuk ke ranah kejahatan transnasional. Banyak yang yakin Presiden Prabowo Subianto akan bertindak segera, entah turun langsung atau lewat Menahan Syafri. Rekam jejak Prabowo dalam isu kedaulatan sudah jelas, dari isu tambang hingga komitmen memberantas kebobrokan. Jika Presiden turun tangan, maka ini bisa menjadi titik balik besar dalam sektor tambang. Bandara IMIP adalah cermin dari masalah besar, masalah kebocoran, kelompok berkekuatan besar, pengawasan yang lemah, investor asing yang terlalu dominan, dan risiko kedaulatan. Jika benar ada bandara yang berjalan di luar otoritas negara, maka itu berarti ada titik di Indonesia yang berdiri tanpa bendera merah putih. Ini bukan lagi persoalan administrasi, tapi persoalan identitas. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini masalah teknis atau ini sudah menyentuh jantung kedaulatan negara? Klik like, komen, dan share agar bisa terus mengikuti perkembangan bandara ilegal di Morowali, sekaligus bisa menjadi bagian dari bicara bangsa.